Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisina Firdaus dengan NIM 2020-051172 dari kelas D Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil tentang salat. Pengertian salat. Salat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Salatlah yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Sungguh yang memisahkan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Salat merupakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua. Salat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim mukallaf. Dengan syarat rukun dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan setiap hari dan 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Gerakan dalam salat, diantaranya ada takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, salam. Setiap gerakan dalam salat memiliki bacaan yang berbeda. Bacaan yang sama ada pada saat ruku, iktidal, sujud, dan ruku di antara dua sujud. Selanjutnya, bacaan dalam salat. Yang pertama ada niat. Niat salat sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1 dari sahabat Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Artinya, setiap orang yang hendak salat, usahakan membarengkan niat salat dengan awal salatnya. Dalam hal ini, takbiratul ihram tidak perlu melafazkan usholi melalui mulutnya, akan tetapi niat tersebut cukup digerakkan dan disengajakan oleh hati bahwa dia akan sholat. Kemudian takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 753 dan Imam At-Tirmidzi nomor 240 dari sahabat Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'dat baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khataaya kama yuqassahu bil abjadu minad dannas. Allahumma sil khataayaya bil ma'i was sajil wal barad. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku bagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air salju dan air dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesudah takbiratul ihram, kedua tangan lalu disedekapkan di bagian dada, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah adalah doa yang dibaca ketika salat. Hukum dari membaca doa iftitah adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah, yang artinya, biasanya Rasulullah SAW, setelah takbir ketika salat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kutubus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu? Adalah, beliau menyebutkan doa iftitah. Selanjutnya, membaca Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Hukum membaca Al-Fatihah adalah wajib. Tidak sah salatnya tanpa membaca Al-Fatihah. Di antara dalilnya, Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 756, Muslim nomor 394. Sahih Salih Al-Fauzan mengatakan membaca Al-Fatihah adalah rukun di setiap rakaat, dan setelah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau membaca di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah adalah rukun salat dan wajib hukumnya. Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat. Membaca surat pendek. Masih dalam posisi kedua tangannya disedekapkan pada dada, bacaan salat berikutnya melafalkan surat pendek. Para sahabat ijma sepakat bahwa disunahkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama di semua salat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Qatadah, yang artinya Nabi SAW membaca Al-Fatihah di kedua rakaat pertama salat zuhur, dan juga membaca 2 surat yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua, dan terkadang hanya 1 ayat. Beliau membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama salat asar dan juga membaca 2 surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama.
Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama pada salat subuh dan memperpendek di rakaat kedua. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 759, Muslim nomor 451. Doa bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim, yang artinya Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Doa atau bacaan ruku. Gerakan salat berikutnya yaitu ruku. Ruku dilakukan dengan membuka badan hingga membentuk sudut 45 derajat. Di antara dalilnya adalah hadis Al-Musi salatahu, yaitu dengan seorang sahabat yang belum paham cara salat. Hingga Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara salat yang benar dan sah. Nabi SAW bersabda kepadanya, yang artinya, jika engkau hendak salat, bertakbirlah dan bacalah apa yang engkau mampu dari Al-Quran, lalu ruku dengan tumanina. Hadis riwayat Bukhari nomor 757, Muslim nomor 397. Dan jika seseorang meninggalkan ruku atau tidak ruku dengan sempurna, maka tidak sah salatnya. Kemudian doa i'tidal. Selesai ruku, gerakan salat berikutnya adalah i'tidal. I'tidal setelah bangkit dari ruku adalah salah satu rukun salat. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis Al-Musi salatahu. Nabi SAW bersabda kepadanya, yang artinya, lalu ruku dengan tumaninah, kemudian angkat badanmu hingga lurus. Hadis riwayat Bukhari nomor 757, Muslim nomor 397. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Yang artinya, wahai Rabb kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian doa bacaan sujud. Gerakan selanjutnya sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW biasanya membaca doa dan ruku dan sujudnya dengan bacaan Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang artinya, Maha Suci Engkau, wahai Rabb, kami segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 794 dan Muslim nomor 484. Selanjutnya, doa duduk di antara dua sujud. Selesai membaca sholat sujud, gerakan salat dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dari sujud, beliau mengucapkan yang artinya, Ya Rabbku, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatkanlah derajatku, berikanlah aku rizki, dan berikanlah aku petunjuk. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, bacaan tasyahud. Apabila telah menyelesaikan rakaat salat, maka gerakan selanjutnya adalah duduk tasyahud dibagi menjadi dua, yaitu tasyahud awal dan akhir. Dalil di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bacaan tasyahud akhir. Beliau berkata, yang artinya, dahulu sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami mengucapkan Assalamualaikum qabla ibadihi, Assalam ala Jibril, Assalam ala Mikail, Assalam ala Fulan. Salam kepada Allah sebelum kepada hambanya, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada Fulan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, janganlah kalian mengatakan Assalam ala Allah, karena dialah Assalam. Namun katakanlah At-tahiyatulillah, segala penghormatan hanya milik Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1202, Muslim nomor 402. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang dalil salat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.